Saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang subbab yang terakhir, yaitu subbab ke-12 tentang Managing Cardiovascular Risk in the Future. Untuk yang pertama, presentasi pertama akan disampaikan oleh Kak Destian. Silakan Kak Destian. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengenai latar belakang, di mana penyakit kardiovaskular dan pembuluh darah itu merupakan salah satu masalah kesehatan utama baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penyakit ini menjadi penyebab nomor 1 kematian di dunia setiap tahunnya. Penyebab utama penyakit kardiovaskular saat ini menurut WHO adalah konsumsi tembakau, aktivitas fisik yang kurang, diet yang tidak sehat, dan penggunaan dari alkohol. Pencegahan dari penyakit kardiovaskular ini dengan cara mengendalikan faktor risiko dan memahami gejala yang ditimbulkannya. Next. Untuk rumusan masalahnya seperti berikut tentang bagaimana konsep resiko penyakit kardiovaskuler, cara penilaian resiko penyakit kardiovaskuler, cara manajemen resiko penyakit kardiovaskuler, marker apa saja yang dinilai untuk faktor untuk penyakit kardiovaskuler, dan strategi obat yang digunakan untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler. Ya, next. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya adalah konsep risiko penyakit kardiovaskuler. Jadi seseorang itu yang memiliki banyak faktor risiko memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskuler dibandingkan dengan individu yang hanya memiliki satu faktor risiko saja. Persamaan untuk menilai faktor risiko ini dikembangkan dari studi cohort Framingham dan digunakan menjadi dasar dalam memulai terapi obat. Model prediksi ini dikenal dengan Framingham Risk Score dan digunakan untuk meramalkan terjadinya kejadian kardiovaskuler dalam 10 tahun yang akan datang. Sistem scoring FRS ini kemudian dimodifikasi oleh National Cholesterol Education Panel Adult Treatment Panel atau NCEP-ATP3 menurut Perky tahun 2015. Nah, untuk klasifikasi risiko berdasarkan modifikasi FRS dan NCEP-ATP3 ini, saya mengambil dari textbook yang lain. Jadi disampaikan di situ bahwa ada resiko tinggi, menengah tinggi, sama menengah, terus ada rendah. Untuk definisinya, kalau resiko tinggi itu dia penyakit penyakit jantung koroner atau risiko setara dengan PJK atau mempunyai lebih dari 2 faktor risiko. Prediksi ini resikonya dalam 10 tahun yang akan datang itu lebih dari 20%. Kalau resiko menengah tinggi itu dia memiliki faktor risiko lebih dari 2 faktor risiko, terus prediksi untuk resiko kejadian kardiovaskuler dalam 10 tahun yang akan datang itu sekitar 10-20%. Untuk resiko menengah itu memiliki resiko lebih dari 2 faktor risiko, terus prediksi resikonya dalam 10 tahun yang akan datang itu kurang dari 10%. Dan termasuk resiko rendah apabila hanya mempunyai 0-1 faktor risiko. Kemudian untuk manajemen faktor risiko penyakit kardiovaskuler secara komprehensif. Jadi ini maksudnya adalah manajemen faktor risiko yang akan datang. Jadi ada pengembangan yang pertama itu dinamakan dengan Electronic Decision Support System atau yang disebut dengan perkembangan pada sistem rekam medik elektronik di sektor primer yang kemungkinan akan memberikan informasi klinis pasien terkini dan dukungan keputusan bagi pasien. Nah, untuk yang ini itu sudah diterapkan di negara New Zealand, dinamakan dengan Predict System. Itu di sebuah web yang digunakan untuk membantu dalam dukungan keputusan klinis dan sudah disertakan dan sudah diterapkan di sektor primer pada penyakit kardiovaskuler. Jadi di sistem ini itu dia sudah terdapat data-data pasien, jadi seorang dokter primer itu bisa cepat menentukan apakah pasiennya itu punya resiko penyakit kardiovaskuler atau belum. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah kombinasi farmakoterapi. Tadi sudah dijelaskan di subbab yang ke-11, yaitu tentang polipil. Jadi memang polipil ini dia mengkombinasikan setengah dosis statin, antihipertensi, alfa beta blocker, dan diuretik dan atau ACE inhibitor dengan aspirin 75 mg untuk semua orang dewasa dengan umur lebih dari 55 tahun. Namun polipil ini masih secara teoritis, jadi belum dibuktikan pengobatannya. Selanjutnya,
Yang ketiga adalah intervensi untuk menurunkan obesitas. Jadi intervensi gaya hidup seperti diet dan fisik dapat digunakan untuk menurunkan berat badan bagi mereka yang beresiko terjadinya sindroma metabolik, pradiabetes, atau diabetes. Untuk yang keempat, itu adalah konseling aktivitas fisik. Jadi di New Zealand itu sudah dilakukan penelitian dan menunjukkan bahwa konseling berbasis klinik tentang manfaat latihan fisik ditambah dengan dukungan telepon dari spesialis olahraga dapat meningkatkan kesejahteraan pasien. Banyak penelitian masa depan yang fokus untuk mendorong individu untuk membuat perubahan gaya hidup, terutama diet dan olahraga. Selanjutnya, silakan Robi. Ya, selanjutnya adalah marker resiko penyakit kardiovaskular. Jadi, diadakannya suatu penilaian resiko akan terjadinya suatu penyakit kardiovaskular dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur yang biasa dipakai telah dibahas ya di bab 3, misal kayak Framingham score atau program. Namun pada bab ini sedang dikembangkan suatu inovasi terbaru dalam mengukur risiko dengan marker. Nah, markernya bisa ada beberapa jenis, ada yang laboratorium, radiologis, atau genetik. Ya, untuk yang marker laboratorium misalnya adalah seperti C-reactive protein, apolipoprotein B, tissue factor, von-Willebrand factor, flow-mediated dilatation, vascular endothelial growth factor, homocysteine, plasminogen activator inhibitor, oxidative factor, uric acid, metric metalloproteinase, B-type natriuretic peptide, plasminogen activator inhibitor 1. Nah, ini suatu laboratorium yang sedang dikembangkan dan sedang dicoba juga. Namun dalam penggunaan marker resiko ini belum terbukti secara nyata untuk meningkatkan presisi dalam pengidentifikasian faktor risiko dan malah bisa menghambat penggunaan perawatan primer sehari-hari. Lanjut. Ayun. Ya. Untuk yang radiologisnya ada dua tipe, ada yang non-invasif sama yang invasif dalam proses penilaian resiko. Bisa dengan menggunakan yang non-invasif adalah kayak USG, kalau yang invasif misalnya kayak CT scan. Lalu juga bisa menggunakan profil genetik. Jadi kita melihat gen untuk memungkinkan individu yang berisiko diidentifikasi berdasarkan polimorfisme genetiknya. Di keberagaman dari bentuk genetiknya. Misal dengan melihat protein transfer kolesterol ester apolipoprotein B, yang mana kedua itu diketahui terkait dengan peningkatan risiko kardiovaskular. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah strategi dan obat kedepannya yang akan diciptakan yang fungsinya untuk mengurangi risiko kardiovaskular. Jadi ada banyak agen farmako yang sedang dikembangkan. Misalnya adalah agen yang dapat meningkatkan HDL kolesterol, agen yang dapat meningkatkan profil lipid plasma, agen yang dapat menurunkan tekanan darah, agen yang dapat meningkatkan kontrol glikemik, dan juga terapi genetiknya. Nah, di samping kanan itu adalah contoh-contoh obatnya yang sekarang sedang dikembangkan, coba diuji-uji ke beberapa sampel manusia ataupun hewan. Dan untuk terapi gen ini dianjurkan sebagai farmakologi alternatif pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Dengan cara tekniknya itu asam nukleat ditransferkan ke sel penerima dengan tujuan untuk menggantikan fungsi gen yang cacat, menambah sintesis protein terapeutik, atau malah menghalangi ekspresi gen tertentu. Seperti itu. Baik, lanjut ke mapping konsep. Jadi pada pasien yang berisiko mengalami penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, hiperglikemi, dan hiperkolesterolemi itu
ada 3 poin, yaitu manajemen, marker, sama strategi obat. Kalau manajemen itu yang pertama melakukan follow up, terus promosi decision support system, kombinasi farmakoterapi, intervensi untuk menurunkan obesitas, konseling, aktivitas fisik. Kemudian yang kedua yaitu markernya. Jadi ada C-reaktif protein, CRP, apolipoprotein B, tissue factor, von Willebrand factor, VMD, VEGF, homocysteine, plasminogen activator inhibitor, oxidative factor, uric acid, MMP, dan TMP, terus BNMP, dan PAI1. Yang kedua adalah marker tambahan yaitu Framingham, Support, dan Prochem. Yang teknik non-invasif itu seperti USG karotis, yang ketiga strategi obat kedepannya itu untuk meningkatkan HDL kolesterol, meningkatkan profil lipid plasma, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kontrol glikemik dan terapi gen. Selanjutnya mengenai kesimpulan, di mana peningkatan pada beberapa faktor risiko memiliki dampak yang lebih tinggi terhadap risiko kardiovaskular dibandingkan peningkatan dari satu faktor risiko saja. Untuk penilaian risiko kardiovaskular individu dikembangkan dari studi Framingham yang kemudian menjadi dasar dalam memulai tata laksana. Manajemen risiko penyakit kardiovaskular diperlukan manajemen risiko yang telah terintegrasi pada pelayanan primer. Untuk marker resiko penyakit kardiovaskular menggunakan marker yaitu C-reaktif protein, apolipoprotein B, tissue factor, uric acid, dan lain-lainnya. Strategi kedepannya adalah dalam pengurangan risiko penyakit kardiovaskular masih perlu dikembangkan seperti terapi dan lain-lainnya. Next. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kurang yang terakhir saran. Untuk sarannya adalah kedepannya tetap diperlukan pencarian metode yang terbaik dalam manajemen risiko penyakit kardiovaskular, baik dari segi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, perlu juga diberikan edukasi terhadap masyarakat terkait beberapa faktor resiko dari penyakit jantung, sehingga mampu menjadi preventif yang baik ke depannya. Ya, cukup sekian dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan teman-teman. Saya ingin bertanya. Oh ya, silakan Pak Ibrahim. Jadi, lebih penting mana penilaian faktor resiko atau dengan menggunakan marker? Suaranya agak berisik dikit. Diulangi, Dok. Boleh. Jadi lebih penting mana penilaian faktor resiko atau dengan menggunakan marker? Ini. Baik, mungkin pertanyaan yang lain, teman-teman. Izin bertanya, Yuki. Oh ya, silakan. Ya. Tadi disebutin Electron Decision Support System ya. Cara kerjanya dari Electron Decision Support System itu dalam membantu menangani kasus penyakit kardiovaskuler itu gimana? Dan seberapa pengaruhnya dari cara kerja dari Electron Decision Support System itu?
dalam membantu menangani kasus penyakit kardiovaskuler sendiri. Andre minta tolong di-mute, Andre. Sorry. Lia bisa Apakah udah diulang jelas? ya, yang lebih simpel aja nggak? Karena tadi masih berisik. Gimana cara kerja dari Electron Decision Support System dan segimana pengaruhnya untuk membantu menangani kasus penyakit kardiovaskuler. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaannya Ibrahim itu yang antara mana yang lebih penting antara faktor resiko dengan menggunakan marker, itu keduanya itu sama-sama penting, di mana kalau yang faktor resiko gitu kita bisa melihat dari anamnesa, kita nanti bisa melihat kayak faktor usia, jenis kelamin, RPS, RPD dan lain-lainnya. Kalau marker itu digunakan untuk lebih ke apa ya? Untuk bisa mengetahui kenapa faktor resikonya bisa seperti itu. Sehingga bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Ya. Bagaimana Saudara Ibrahim? Ya, Gimana Pak sudah. Ibrahim? Ya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaannya Lia, dipersilahkan teman-teman. Ya, menjawab. Untuk pertanyaan Lelia Iza mengenai EDSS atau Electronic Decision Support System. Jadi EDSS ini adalah suatu inovasi terbaru yang pada bidang penilaian faktor risiko. Nah, ini sudah digunakan pada beberapa negara maju, misalnya kayak Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, yang fungsinya adalah untuk membantu dalam mendukung keputusan klinis. Dan model dari sistem ini adalah suatu web yang hampir sama kerjanya seperti searching engine-nya Google. Dapat digunakan dalam men-screening penyakit, mendiagnosa penyakit, maupun mengobati melakukan pengobatan dengan bukti atau evidence-based medicine. Tujuannya buat apa? Ya, untuk memudahkan kita sebagai tenaga medis dalam memberikan keputusan klinis yang akurat yang berdasarkan suatu teori-teori ataupun bukti. Dengan cara apa? Nah, kita sebagai tenaga medis bisa memasukkan faktor-faktor risiko yang dialami oleh pasien pada webnya, misal kayak usia, jenis kelamin, tekanan darah, tes lipid, seperti itu. Nanti bakal keluar rekomendasi diagnosanya apa, dia termasuk dalam kriteria penyakit kayak gimana, atau manajemen terapi yang sesuai kayak gimana, itu bakal keluar. Nah, itu yang sedang dikembangkan di beberapa negara, khususnya untuk memudahkan proses manajemen penyakitnya. Seberapa efektif ya dengan ya seberapa efektifnya kalau dengan kemajuan zaman seperti ini kita dituntut untuk lebih modern ya dalam proses pendiagnosa. Jadi dengan adanya ini mungkin dapat lebih memudahkan, meskipun ini robot dibanding manusia terkadang juga ada kekurangan, misal dia nggak punya perasaan atau gimana. Jadi sementara sih saya rasa masih efektif karena lebih mudah dalam membantu proses manajemennya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Robi. Gimana Saudara Lia? Apakah mungkin ada sanggahan ataupun apa? Gimana Lia? Saya cukup, Ki. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dr. Marindra. Baik.
Jadi saya kira semua pertanyaan tadi sudah dijawab sama temanmu ya. Cuma saya ingin ini aja, fokus ke ini. Yang menarik disampaikan tadi, ditanyakan oleh Ibrahim tadi. Marker sama faktor resiko. Yang lebih menarik lagi adalah ini apa namanya? Ketepatan dalam memprediksi. Jadi ini kan bab terkait dengan bagaimana sih nanti kita itu biar bisa tahu 10 tahun itu sakit jantung apa enggak gitu kan. Itu kan kemarin sudah kita pelajari, ada ya dengan menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator itu otomatis memasukkan faktor resiko. Nah, di dalam faktor resiko itu sebenarnya juga ada marker yang sudah kita gunakan ya. Contohnya marker apa kemarin yang kita gunakan? Di skor misalnya. Ada marker enggak? Ada kolesterol. Kolesterol. HDL juga dipakai. Kolesterol. Kalau di Jakarta apa? Di Jakarta ada kolesterol, ada HDL ya. Ada HDL ya, HDL juga dipakai ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara lebih penting mana? Risk factor. Risk factor itu kesannya kan apa namanya? Makasih Mas. Apa ini? Apa? Bimbing. Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi lebih penting mana? Marker sama ini ya. Kalau jawabnya ya sama-sama penting ya. Coba dilihat ini, halaman 85. Yang perlu digarisbawahi adalah sekarang itu yang biasa kita gunakan untuk prediktor adalah LDL, HDL, perilaku merokok, kemudian tensi, kemudian usia. Ini dua-duanya adalah faktor predisposisi dan atau faktor resiko dan marker. Ke depan itu saya membayangkan ada marker tertentu yang simple, sederhana, dan murah ya, yang bisa digunakan untuk bisa menggantikan semua marker yang sudah ada ini. Saya itu berharap mudah-mudahan salah satu anggota dari blok elektif ini menjadi salah satu peneliti konsisten dalam penelitian terkait biomedical research ya, untuk menentukan angka kejadian jantung dan kardiovaskuler, ya, jantung dan pembuluh darah. Kalau itu ada, ya luar biasa. Ya. Tadi sudah disebutkan contohnya. Ya. Yang paling itu ini loh, genetic profiling. Ya. Ini mungkin kamu nanti bisa mengarah ke sini ya. Jadi sequencing DNA, ya. Dari DNA yang model bagaimana ya, itu yang rentan terhadap penyakit jantung. Nah ini masih terbuka lebar ya. Dan nanti mudah-mudahan dari salah satu kamu ada yang minat ya, minat ke sini ya. Ada apa enggak ya kira-kira? Hah? Enggak ada? Insya Allah. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ada salah satu atau dua gitu ya. Nah. Amin. Amin. Nah, yang masih dalam penelitian itu ini C reaktif. Ini kalau kita sebut adalah emerging risk marker ya, polipoprotein dan sebagainya. Kemudian non HDL, total HDL, HDL-C rasio ini juga masih tambahan. Kemudian yang non invasif itu USG di karotis ya. Itu ke depan harapannya sudah bisa menjadi prediktor atau bisa digunakan sebagai alat ukur untuk memprediksi. Nah, beberapa hal inilah yang nantinya menjadi peluang buat kita di tenaga kesehatan, terutama kamu ya, yang masih S1. Nanti kamu bisa langsung S2, S3, atau S.Ket, atau langsung dokter, langsung spesialis, kemudian riset lagi. Ya. Artinya ini membuka peluang baru ya. Membuka peluang baru untuk menjadi seorang penemu dalam dunia kedokteran dan sangat bermanfaat ya.
Kemudian di gambar ini jelas ya, ini adalah apa namanya, marker atau agen yang digunakan untuk